Shalom anak-anak sekalian, apa kabar kalian semua? Ya, Bapak rasa kalian semua dalam keadaan baik. Tak terasa kita sudah masuk minggu yang kedua di bulan September dan sekitar 4 bulan lagi kita mengakhiri tahun 2021 ya. Dan terasa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita berikan waktu kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita datang dengan begitu banyak keluhan. Seringkali waktu kita berdoa kepada Tuhan itu dengan supaya jangan kita diejek. Nah, lagu ini berbicara supaya seharusnya kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Nah, bagaimana kita mencintai Tuhan? Ya, kita sendiri dan Tuhan yang tahu apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, seharusnya Ku Datang. Mari angkat pujian ini, betul-betul kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita rindu dan mencintai Tuhan. Kita angkat pujian ini. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Katakan, seringkali aku berdoa. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Biarlah pujian ini betul-betul mengundang kita bahwa kita datang kepada Tuhan hanya karena rindu kita dan cinta kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seringkali ku datang
Tuhan, di dalam kehidupan kami, terkadang kami datang kepadamu hanya karena kami mengeluhkan kehidupan kami di dunia ini, karena sejuta masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terkadang juga kami seringkali datang berdoa kepadamu supaya kami tidak diejek atau dibilang orang untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Tetapi melalui ujian ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa seharusnya kami datang kepada Tuhan baik dalam ibadah kebaktian khususnya pada saat ini. Itu semata-mata karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Itu karena kami mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biarlah ujian yang kami naikkan ini ya Tuhan menjadi ungkapan kerinduan kami, kecintaan kami kepada Tuhan, sehingga kami datang kepadamu Tuhan bukan hanya sebatas karena masalah kami atau karena diejek oleh orang lain karena kami tidak pernah berdoa, tetapi kami betul-betul karena ingin rindu dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya ujian ini mengobati kerinduan kami kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang menunjukkan jalan keluar dalam setiap masalah apapun yang boleh terjadi di kehidupan kami masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu di dalam studi pelajaran kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang memohon kepadamu, maka Engkau akan membukakan telingamu dan mendengarkan setiap permohonan kami, dan Engkau akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya melalui ibadah yang kami lakukan ini Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, sukacita dan damai sejahtera yang baru yang datang yang berasal daripada Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dan biarlah kiranya Tuhan hidup kami dipenuhi oleh kasih yang daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang tutup bungkus kami semua, untuk kiranya kami boleh Tuhan memperoleh keselamatan dan perlindungan yang daripada Tuhan, di mana di tengah-tengah Tuhan yang di kota kami, di kota Medan, masih ya Tuhan begitu banyak orang yang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan itu semuanya bisa berlalu dengan baik, dan kami tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terpapar oleh karena virus corona. Kalaupun itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, baik itu orang tua kami, bahkan kami sendiri, kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membangkitkan kembali semangat kami yang menderita supaya dipulihkan sehingga kami boleh sehat Tuhan dari penyakit tersebut. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati juga studi pelajaran kami, sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kami walaupun secara online ya Tuhan. Jauhkanlah kemalasan daripada kami, karena kemalasan itu sangat dekat dengan kebodohan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami sukacita di dalam belajar walaupun begitu banyak tugas yang diberikan oleh guru-guru kami, tapi kami mengerjakannya dengan tulus hati ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pendidikan kami, bahkan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa berdoa buat guru-guru kami yang mengajar di Metode 11. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap guru-guru, juga Engkau berikan kesehatan, juga Engkau berikan Tuhan sukacita di dalam mengajar, dan memberikan pengajaran yang menarik walaupun dengan cara online ya Tuhan,
supaya mereka bisa mengajar, mendidik kami dengan baik, dengan sabar, sehingga orang guru-guru kami Tuhan boleh memberikan didikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, berkati seluruh hidup kami, supaya firman Tuhan bisa kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi juga mau menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mulut, tubuhnya ya Tuhan, supaya ia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala dosa yang kami lakukan sepanjang minggu ini ya Tuhan, bahkan di hari ini, kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, dan Tuhan yang mengobati kerinduan kami untuk datang dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Amin. Ya, anak-anak sekalian, Bapak percaya kita semua punya masalah di dalam kehidupan kita, ya. Tapi ingatlah dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima. Pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa kuasai hati kami, bahkan kami
pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik kami kasih Tuhan, apa kabar semuanya? Dari sini kita mau belajar dari tema yaitu mengasihi musuh dari Nats Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini ialah mengasihi musuh. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mungkinkah kita mampu mengasihi musuh kita? Nats kita pada hari ini dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi ataupun yang tidak kita kasihi, bahkan sangat sulit kita kasihi. Pada orang yang kita kenal baik, kita akan lebih mudah mengasihi. Tetapi kepada orang yang kurang kita kenal, terlebih yang kita benci atau yang memusuhi kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Mungkin kalian pernah bertengkar sama musuh kalian atau sama orang yang tidak kalian suka, sehingga kalian pernah merasakan yang namanya trauma, bahkan membuat kalian sakit hati. Secara alamiah, kita akan acuh, bahkan geram terhadap mereka yang kita benci. Adik-adik yang dikasih Tuhan, namun apa ajaran Yesus terhadap orang yang kita benci atau yang membenci kita? Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Yesus justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Mengasihi musuh, bisa nggak kita? Mungkin nggak kita melakukan hal tersebut? Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk atau mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Adik-adik yang dikasih Tuhan, itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Tuhan baik terhadap orang baik ataupun orang jahat. Tuhan menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar. Kita pun demikian.
Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih. Ada nggak kita lihat Tuhan pilih kasih? Nggak, adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang baik ataupun orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadi selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lalu bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah prakteknya sangat sulit dilakukan? Karena ada yang namanya perselisihan, permusuhan, seringkali menimbulkan sakit hati, kepahitan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Dalam hal ini kita belajar dari kisah Yusuf, tokoh Alkitab. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya, bahkan menjadi anak kesayangan ayah mereka. Dia dilempar ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan nasibnya pun naas karena dia difitnah dan dipenjara pada waktu itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, jika Yusuf mau, ia bisa saja menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi perdana menteri Mesir, orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan pada waktu itu di tanah Mesir. Apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya? Apa? Adik-adik ada yang tahu? Ternyata dia mendekat, dia mencium saudara-saudaranya dengan mengasihi, dengan menangis. Dia memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini sebab Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Dia berkata demikian kepada saudara-saudaranya. Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangan kepada Allah dan percaya kepada Allah. Kalau tadi dia tidak percaya sama Allah, dia pasti membenci saudara-saudaranya, dia pasti mengutuk saudara-saudaranya. Tetapi karena dia mengarahkan pandangannya, dia percaya sama Allah, dia mampu mengasihi saudara-saudaranya. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia tetap percaya bahwa tak ada satupun terjadi di luar rancangan damai dari Allah sendiri. Dengan demikian Yusuf bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih, penuh pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Yang mau Culanto tanya, adakah hati kita yang masih terbeban karena luka ataupun karena permusuhan? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita atau yang kita musuhi. Karena hanya demikian kita mampu disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar adalah diri sendiri. Jika ada orang yang memusuhi dan yang membenci kita, sesungguhnya musuh kita bukanlah dia, melainkan diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk mampu menaklukkan diri kita? Yang hendak diajarkan Tuhan Yesus kepada kita adalah tentang sikap hati untuk melakukan kasih kepada sesama manusia. Apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam nats ini adalah beberapa contoh untuk mengilustrasikan bahwa kasih itu harus berbuat dalam kehidupan kita. Kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus harus memiliki dampak bagi sesama kita, sekalipun itu orang yang kita musuhi, sekalipun itu orang yang kita benci. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami mengasihi orang-orang yang membenci kami, supaya mengasihi orang yang tidak kami sukai. Mampukan kami Bapa, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kami boleh mampu mengasihi orang yang kami benci dan orang yang membenci kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuis kita hari ini, yang pertama, kenapa Yusuf dilempar ke sumur yang kering? Yang kedua, berapa jumlah saudara-saudara Yusuf? Yang ketiga, apa yang Yusuf lakukan ketika bertemu saudaranya? Yang keempat, apakah kamu masih memiliki musuh? Jika masih, sebutkan alasannya. Yang kelima, siapa musuh terbesar kamu? Jawabannya dikirimkan ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.